Nama Abu Bakar Ash-Shibli banyak menghiasi berbagai kitab tentang sufi. Ulama besar ini tidak hanya dikenal dengan konsepnya tentang bagaimana menempuh jalan kerohanian, tapi juga terkenal karena kehidupannya yang unik. Harta berlimpah dan jabatan tinggi ditinggalkannya, demi memburu hakikat hidup dalam ritus sufisme yang mendalam. Tak pelak kehidupannya yang unik memberikan inspirasi para peminat tasawuf bagi generasi-generasi berikutnya. Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Dulaf ibnu Judar Ash-Shibli. Nama asli Shibli dinisbatkan kepadanya karena ia dibesarkan di kota Shibli di wilayah Khurasan, Persia. Ia dilahirkan pada 247 Hijriah di Baghdad atau Samara dari keluarga yang cukup terhormat. Mendapat pendidikan di lingkungan yang taat beragama dan berkecukupan harta, ia berkembang menjadi seorang yang cerdas. Mari simak bersama-sama, Belalang Sawah akan membahas biografi dan kisah unik Abu Bakar Ash-Shibli. Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Dulaf ibnu Judar Ash-Shibli. Nama Ash-Shibli dinisbatkan kepadanya karena ia dibesarkan di kota Shibli di wilayah Khurasan, Persia. Ia dilahirkan pada 247 Hijriah di Baghdad atau Samara dari keluarga yang cukup terhormat. Mendapat pendidikan di lingkungan yang taat beragama dan berkecukupan harta, ia berkembang menjadi seorang yang cerdas. Diceritakan dari Kiai Haji Lukman Hakim dalam suatu kesempatan dalam kitab Tazkirul Aulia, bahwa Abu Bakar Ash-Shibli adalah seorang yang terkenal cerdas. Beliau diangkat menjadi bendahara hingga sampailah dia menjadi gubernur dan dianugerahi jubah kehormatan oleh sang khalifah di zamannya. Setelah dilantik dan meninggalkan istana, Abu Bakar Ash-Shibli bersin dan membersihkannya dengan jubah tersebut. Hal tersebut diketahui oleh prajurit istana dan dilaporkan kepada khalifah. Abu Bakar Ash-Shibli memenuhi panggilan khalifah. Sang khalifah ingin tahu kebenaran akan hal tersebut. Apakah benar setelah bersin engkau membersihkannya dengan jubah yang aku beri? Tanya sang khalifah. Benar baginda, jawab Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shibli kemudian berkata, jubah yang engkau berikan itu kotor wahai khalifah. Maka dari itu aku gunakan untuk membersihkan bersin. Merasa direndahkan, sang khalifah pun memecatnya dari jabatan gubernur. Abu Bakar Ash-Shibli kemudian mengembara dan berguru kepada Imam Junaidi al-Baghdadi. Ia berniat membeli mutiara dari sang imam. Kemudian Imam al-Junaidi berkata, tidak mungkin engkau dapat membelinya dengan uang yang kau punya, engkau tahu betapa bernilainya mutiara ini. Apabila aku memberikannya secara cuma-cuma padamu, engkau tidak akan tahu betapa berharganya mutiara ini. Untuk itu, engkau jadilah gelandangan selama 2 tahun setelah itu menghadaplah kepadaku. Setelah beberapa waktu, Abu Bakar Ash-Shibli tiba di suatu pasar. Ia menyusuri sepanjang pasar kemudian menemui beberapa orang. Orang-orang ada yang menganggap Abu Bakar Ash-Shibli itu tidak waras, hilang akal, gila dan sebagainya. Namun ia malah senang dikatakan seperti itu. 2 tahun berlalu, Abu Bakar Ash-Shibli kembali menemui Imam al-Junaidi. Menurut sang imam, dia harus kembali menjadi gelandangan selama 2 tahun lagi sebab masih ada secuil kesombongan pada diri Abu Bakar Ash-Shibli, artinya Abu Bakar Ash-Shibli malah berbangga menjadi gelandangan. Setelah melaksanakan tugas ia kembali menemui gurunya, Imam al-Junaidi. Kemudian Imam al-Junaidi memberikan mutiara berupa pedang terbaik dan sangat tajam. Suatu ketika sampailah ia di suatu daerah dan kemudian mengatakan bahwa siapa saja yang berucap Allah maka aku akan penggal lehernya. Masyarakat resah dan mengadukannya kepada khalifah. Ketika ditanya khalifah, bagaimana bisa orang yang mengucapkan lafaz Allah engkau akan penggal lehernya? Berikan penjelasan akan hal tersebut.
Abu Bakar Ash-Shibli menjawab, bagaimana mereka tidak berpikir dan tidak beradab terhadap Zat yang Maha Agung dan Maha Suci itu. Allah yang merajai segalanya dan Maha Mulia disebut dari mulut yang sangat kotor dan hina. Apakah pantas orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu dipenggal lehernya? Seketika itu, Khalifah mengutus pengawalnya untuk membebaskan Abu Bakar Ash-Shibli karena dia memang benar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa para ulama dan sufi begitu tawadu dan wirai. Untuk mencapai tingkatan marifat dan takarub dengan Allah tidaklah didapat dengan cara yang mudah, namun dengan cobaan dan ujian yang berat. Hanya orang-orang yang bertakwa dan teguh imannya lah yang mampu mencapainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube Belalang Sawah. Jangan lupa subscribe channelnya Belalang Sawah. Jangan lupa ya subscribe. Iya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Belalang Sawah. Guys, jangan lupa subscribe channelnya Belalang Sawah dan share video-videonya ke teman-teman kalian.